Shalom dan salam kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Syukur dan puji pada Tuhan, kita mempunyai kesempatan ini bersama dengan saya, yaitu malam pertengahan minggu. Di sini saya ingin berikan satu renungan pendek kepada saudara dan saudari. Syukur dan puji Tuhan sekali lagi dapat bersama-sama di dalam channel ini, Adventist Life Podcast. Mudah-mudahan siaran ini akan membantu, memberi sedikit inspirasi saudara-saudari yang berada di luar sana bersama dengan saya pada malam ini, saat ini, mempelajari tentang firman Tuhan yang saya ingin kongsikan di dalam Yesus nanti. Nah, sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam. Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati di salib kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh rendah hati, mohon ampun segala dosa, kelemahan, dan kekurangan kami. Kami sadar ya Tuhan, sebagai manusia yang berdosa. Ampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, layak dipanggil anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami sangat bersyukur bersama dengan pendengar-pendengar di luar sana dalam channel ini, Adventist Life Podcast, yang saya akan sampaikan sebentar renungan pendek mengenai tentang firman. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang begitu indah ini. Kiranya apa yang kami dengar nanti, apa yang saya kongsikan ini, menjadi makanan rohani kami, menjadi pedoman, menjadi satu pengetahuan tentang betapa besarnya kasih kepada umat. Ya Tuhan, saat ini saya mohon biarlah malaikat-Mu bersertakan dalam renungan ini. Bisa kesempatan ini juga saya mengambil peluang ini untuk berdoa kepada semua yang mendengar, yang menonton, yang bersama dalam channel ini, Life Adventist Podcast. Biarlah mereka terus diberkati dengan kesehatan, biarlah mereka diberkati dengan rezeki yang berkelimpahan, dan juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pelajaran apa saja yang mereka lakukan. Biarlah mereka diberkati dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini saya serahkan hanya dalam nama anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus kami sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, saat ini saya ingin kongsikan pelajaran ataupun renungan yang pendek yang saya ingin kongsikan kepada saudara dan saudari yang terdapat di dalam Efesus 5, 1 hingga 20. Nah, tajuk besar yang saya ingin kongsikan mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Hari ini saya sangat bersyukur mempunyai peluang dan masa ini bersama dengan saudara-saudari mempelajari tentang ataupun mendengar tentang firman Tuhan ini, hidup sebagai anak-anak terang. Terang daripada apa? Terang kepada Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan dalam ayat Alkitab ini yang terdapat dalam Efesus ayat 5. Nah, sebagai bapa dan ibu kepada anak-anak,
Siapakah ibu bapa yang tidak merasakan kecewa, sedih, atau tidak marah kepada anak-anak mereka yang dikasihinya apabila berbuat perkara yang melanggar atau melakukan perkara yang tidak sepatutnya, tidak baik, yang tidak mengikuti apa yang ibu bapa mereka mahukan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya percaya semua ibu bapa di luar sana mahukan yang terbaik mereka. Begitu juga sebaliknya, Tuhan kita Yesus Kristus mahukan yang terbaik untuk kita. Yang mau kita hidup sebagai anak-anak. Nah, saudara-saudari, hidup kita ataupun hidup di dunia ini begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, dan hidup ini, dunia ini begitu banyak kegelapan. Sebab itu, saudara-saudari, marilah kita menjadi penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan saya, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saat ini, adakah saya dan Anda sadar betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita dahulu, hari ini, dan selamanya? Persoalannya, bagaimana kita menjadi hidup sebagai anak-anak terang? Nah, di dalam ayat yang ketiga dan kedua, pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja pun jangan di antara kamu. Dalam ayat ini sangat jelas Tuhan memberi kita, mengingatkan kita, jangan terlibat di dalam cabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan. Malah disebut saja pun jangan. Sebagaimana sepatutnya kita menjadi orang-orang. Demikian juga perkataan yang kotor. Saudara-saudari, yang kosong ataupun sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tuhan mengingatkan kita. Karena semua itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, kata Tuhan, ucaplah syukur. Dalam kehidupan kita banyak dugaan, cabaran, halangan yang kita temui dalam dunia yang gelap. Walau bagaimanapun, kita sebagai umat-umat Tuhan yang penuh dengan cabaran, dugaan, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, walau apapun.
Karena katanya, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal. Ingat, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembahan berhala yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Di mana? Dalam kerajaan Kristus. Ini suatu peringatan bagi kita menjadi hidup, menjadi hidup sebagai anak-anak. Kita perlu menghindari semua ini. Tuhan mengingatkan kita baik-baik. Semua ini seperti penyembahan berhala. Semua ini tidak ada maksud kita tidak mendapat bahagian dalam kerajaan bila kita melakukan perkara-perkara. Saudara-saudari, ingat, dalam dunia ini banyak orang-orang di luar sana yang menyesatkan dari segi perkataan. Nah, Tuhan mengingatkan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata. Kita sadar di luar sana begitu banyak yang akan menyebabkan jauh, terutamanya dari segi keuangan. Banyak menyebabkan umat-umat Tuhan menjauhkan Tuhan. Disebabkan persahabatan juga. Ujuk rayu dari orang-orang yang tidak sepatutnya kita mengikuti. Nah, kata Tuhan, karena hal-hal yang demikian, semua itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Begitu juga kita sebagai ibu bapa, mana yang tidak akan marah apabila anak-anak yang kita kasihi dari kecil bila mereka melakukan perkara-perkara yang tidak, saya percaya kita akan marah. Kita akan marah bukan kita tidak sayang, disebabkan kita menyayangi mereka. Kita mau mereka mendapat kehidupannya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang seperti juga dengan Tuhan Yesus Kristus maukan kita menjauhkan semua perkara. Sebab hal-hal ini, kata, semua ini akan mengundang kemurkaan Allah kepada orang-orang durhaka. Sebab itu, Tuhan, janganlah kamu berkawan yang tidak mengenali Yesus Kristus, Tuhan dan saudari-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Mungkin dahulu kita adalah dalam kegelapan. Kita terjebak di dalam kegelapan. Tapi marilah kita keluar dari dalam. Marilah kita menjadi terang pada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saudara-saudari, mungkin Anda, siapa saja, pernah
terlibat, pernah tergolong dalam. Tetapi sekarang saudara dan saudari, kamu adalah terang dalam. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Marilah kita bersatu. Marilah kita menjadi terang supaya kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini dapat disegerakan. Nah, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Inilah dia terang. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, janganlah kita terlibat dalam perkara-perkara yang tidak baik. Ataupun janganlah kita ambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Karena ini akan merusakkan kita, akan menjauhkan kita dari Yesus. Saudara-saudara tahu, menyebut saja apapun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi, pasti ataupun telah menyebabkan kita akan menjadi mati. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi, bangunlah. Hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang. Mungkin kita dahulu banyak dari pelanggaran. Marilah kita tinggalkan semua. Marilah kita melakukan atau hidup dalam kasih Yesus Kristus. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus, saya percaya, Kristus akan bercahaya atas kamu apabila kita meninggalkan semua. Marilah kita menuju dekat kepada Yesus. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang yang, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah. Ambillah peluang ini. Belajarlah tentang firman. Mohonlah Roh Kudus Tuhan memimpin Anda, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, janganlah kamu menjadi bodoh. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mengetahui, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Sangat keras di sini. Dalam ayat 17 kata Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau kita bijak, orang yang bukan seperti saudara-saudari akan tahu, akan mengerti kehendak Tuhan. Apakah Tuhan itu mau kita lakukan untuk menjadi, untuk hidup menjadi anak-anak. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan.
Dengan Roh Kuduslah, apabila kita serahkan hidup kita sepenuhnya, percayalah, Roh Kudus akan memimpin Anda ke jalan yang menuju pada Yesus. Saudara-saudari, kita hari ini, saya sadar, saya tahu, saudara-saudari juga tahu. Kita mungkin sebelum ini sudah lama berada dalam. Marilah kita keluar. Marilah kita menjadi terang. Marilah kita bekerja menyebarkan tentang firman Tuhan. Marilah kita bersaksi apa besarnya kasih Tuhan sehingga dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Saudara-saudari, walaupun banyak cabaran dalam hidup, banyak godaan, banyak yang berlaku, tetapi jangan lupa ucaplah syukur sentiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita kepada Allah dan Bapa. Dan saudara-saudari, rendahkanlah dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut. Mudah-mudahan renungan yang pendek ini yang saya kongsikan dalam ayat Efesus 5, 1 hingga 21 memberi kita panduan bagaimana kita menjadi hidup menjadi anak-anak yang berat. Adakah saudara-saudari sudah menyerahkan hidup kita? Jangan biarkan, jangan lewat, jangan ditanggulan. Datanglah, mintalah kekuatan, mintalah pertolongan Tuhan supaya kita dapat keluar dari kegagalan. Jadi terima kasih saudara-saudara. Mudah-mudahan renungan ini menjadi satu ikatan kita lebih dekat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur tidak henti-henti betapa besar kasih kepada. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran renungan yang ringkas tadi dan terdapat dalam Efesus 5, 1 hingga 21. Mengajar kami bagaimana hidup menjadi anak-anak yang terang. Biarlah malaikat-Mu, Roh Kudus memimpin saya dan saudara-saudari yang sedang menonton, sedang mendengar tentang firman-Mu ini di dalam channel Adventist Life Podcast. Mudah-mudahan melalui renungan ini akan menjadi berkat kepada semua orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa. Semua ini serahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus kami sampai selama-lamanya. Amin.